طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر. Jadi la ilaha illallah, pemahaman syahadat yang kedua namanya syahadat tauhid. Kita tauhidkan Allah tuh. Yang sebenarnya Bapak Ibu, Allah tuh nggak usah ditauhidkan pun tetap esa. Yang sebenarnya. Cuman harus secara syariat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Nah, itulah nanti kalau zikirnya sudah mulai bagus. Ini kan hadis Rasulullah, Abdul zikri fa'lam annahu la, seutama-utama zikir itu kata Nabi la ilaha illallah. Betul itu Pak Ustaz? Memang betul. Untuk pemula, karena belum kenal Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kalau sudah kenal Allah, surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah pagi dengan sore. Jadi artinya, kalau belum kenal Allah, itulah diisbatkan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Supaya jangan salah. Tapi kalau sudah kenal Allah, ya cukup. Misalnya, ya, tidak ada ustadz yang lain kecuali Ustadz Mubli Lubis. Tidak ada ustadz yang lain kecuali Ustadz Mufti misalnya. Karena belum kenal. Kalau sudah kenal Ustadz Mufti, tinggal bilang Ustadz Mufti Lubis, Mufti Lubis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para ketua-ketua BKM juga yang saya hormati, para grup Satgas beserta YouTuber juga yang sama-sama kita hormati, serta para bapak maupun ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya pagi hari ini dapat kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada waktu bulan yang lalu masih saudara hadirin mantapkan
syahadat atau mantapkan pemahaman syahadat. Karena sebagaimana bulan-bulan yang lalu Bapak Ibu, kaji kita sudah pindah. Istilahnya bab yang kedua, memahami rukun Islam. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, rukun Islam itu tak ada obahnya bangunan, kata Nabi. Pondasi bangunan tersebut itulah syahadatnya. Tiang-tiang bangunan itu itulah sholatnya. Dinding-dinding bangunan itu itulah zakatnya. Begitu juga haji itulah atapnya. Puasa itulah pagar bangunannya. Justru karena itulah Bapak Ibu, hakikat syahadat itu mengenal. Jadi kalau belum kita mengenal Allah, berarti belum sempurna, bukan tidak sah syahadatnya, cuman belum sempurna. Hakikat tersebut sholat itu mengingat. Itulah sebabnya kalau ada orang sholat belum ingat Allah, belum sempurna sholatnya, bukan tidak sah. Hakikat tersebut yang namanya zakat, merasa kita tidak memiliki apa-apa. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Itulah sebabnya kalau kita masih merasa memiliki, kita punya, masih kurang sempurna pemahaman zakatnya, saudara hadir. Begitu juga hakikat puasa menahan. Itulah sebabnya kalau ada orang puasa tapi tak bisa nahan, belum sempurna puasanya. Hakikat haji, perjalanan batinnya sudah sampai pada Nur Muhammad, saudara hadirin. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sampai kajiannya, mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi, nah ini nanti jumpa saudara hadirin Nur Muhammad. Makanya pada pagi hari ini kita coba kupas kembali saudara hadirin, mantapkan pemahaman syahadat. Sebab perlu kita sadari Bapak Ibu, tantangan zaman ini ke depan semakin hari semakin hebat. Untuk melunturkan, untuk tersebut melemahkan pemahaman syahadat atau akidah kita saudara hadirin. Ada yang faktor dunia, lemah syahadatnya. Faktor dunia itu, yaitulah harta, tahta, jabatan, pangkat, kadang-kadang sekaligus dibarengi dengan wanita dan Toyota. Nah, luntur saudara hadirin. Itu nggak bisa dielakkan, biar bagaimanapun nggak bisa. Cuman kalau tak diambil dunia ini pun kurang bagus juga. Ya. Menurut riset abad modern ini, yang paling banyak merusak segala macam tatanan kehidupan orang, apakah rumah tangga, apakah silaturahmi, dan yang lain-lain adalah HP, saudara hadirin. HP. Tapi tak punya HP awak, kurang bagus juga. Malah HP itu seolah-olah Pak, istri pertama dari istri yang pertama. Kenapa Ustaz? Istri pertama gak pernah dibawa-bawa, coba ketinggalan HP, kalang kabut saudara hadir. Ini kenyataannya. Baik yang muda, baik yang tua, biar bagaimanapun kalau ketinggalan, hebohnya luar biasa saudara hadir. Padahal kadang-kadang dibawanya pun HP, tak adanya paketnya. Tak ada paketnya. Bolak-balik foto sana foto sini, nggak ada nampak gambarnya sedikit pun saudara hadirin. Inilah perlunya kita mantapkan pemahaman syahadat. Ada yang tantangan tersebut syahadat ini dari pihak luar. Pompes Al-Zaitun beredar di medsos saudara hadirin. Saya sebenarnya Pak Bu, mulai sejak berdiri itu sudah ada yang memberikan sama saya selebaran.
bertanya, gimana ini Pak Ustadz? Kalau seperti ini ceritanya, saya bilang, ini pasti ada sesat. Karena tidak akan mungkin berdiri negara Islam di Indonesia. Itu nggak mungkin, saudara hadirin. Dan memang tidak perlu. Jadi kalau ada orang pengajian bikin negara Islam, bohong semua itu Pak, percayalah. Nipu semuanya itu. Apalagi mau masuk surga bayar 3 juta. Padahal untuk ongkos sewa rumahnya. Kalau saya paham kali. Ya, paham saudara hadirin. Ya. Pernah datang orang ke rumah, 2 orang anak muda, ustadz lah dia tersebut, mau diajaknya. Tapi saya tahu, paham saya. Karena itu semua kedok menipu saudara hadirin semuanya. Ya. Ujung-ujungnya dia yang kaya saudara hadirin. Nah, ujung-ujungnya dia yang kaya tersebut. Orang melarat juga. Kalau betul negara Islam, tidak seperti itu dia saudara hadirin. Dan Indonesia tidak perlu negara Islam. Peraturan Islam yang perlu saudara hadirin. Karena kita kan majemuk istilahnya, segala macam suku dan bangsa. Indonesia paling lengkap loh. Ada yang putih warna kulitnya, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang tak berwarna, saudara hadirin. Hah? Yang tak berwarna mungkin pemain-pemain lah, saudara hadirin. Ya. Nah ini tantangan tersebut untuk mengkaburkan syahadat kita, saudara hadirin. Ya. Lah oleh sebab itulah pada bulan yang lalu ada 4 tingkatan pemahaman syahadat. Belum mengenal syahadat ya, pemahamannya dulu. Kalau nanti mengenal syahadat, kita berbicara Tuhan, identitas Allah tuh. Nanti kita bahas. Karena pelan-pelan. Makanya kajian kita ini jangan sampai ketinggalan, harus ikuti saudara hadirin. Kalau enggak nanti oyong dia, apa gaji ustadznya? Karena memang sengaja saya ustadznya, memang untuk memberikan pencerahan buat kita, saudara hadirin. Boleh ketawa, tapi kaji harus tetap. Jangan ketawa melulu, tak ada, saudara hadirin. Nengok ini aja pun, ya, kuenya aja pun ketawa, kadang-kadang. Kalau persoalan ketawa, kenapa Ustaz? Kenapa kami Ustaz kok nggak dibawai? Misalnya, ya, bukan nyinggung ya, sekedar nyenggol, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin, kan harus kita nanti kenal sebagaimana kaji kita waktu awal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu harus kenali Allah. Tidak mungkinlah kita yang punya Tuhan tak kenal awak. Gawat. Orang lain aja agama lain kenal Tuhannya. Saking kenalnya dibuatnya lagi patungnya. Saking kenalnya. Saudara kita Kristen Protestan, melalui tersebut Yesus Kristus. Saudara kita Kristen Katolik melalui Bunda Maria. Walaupun kadangkala agak-agak beda kadang-kadang Bunda Maria yang di Balige dengan di Belgia misalnya. Ya, kan situasi yang membuat mungkin di Balige agak panjang selendangnya karena suasana kan dingin betul. Ya, bukan kita menghina, tidak. Saudara kita agama Buddha dibuatnya patungnya, saudara hadir. Saudara kita agama Konghucu, Siddhartha Gautama, nabinya, saudara hadir, menurut versi mereka. Begitu juga saudara kita orang Hindu, saking kenalnya, ia wujudkan, saudara hadir. Sementara Islam, sementara kita orang Muslim, Allah itu kata Allah dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah, aku kata Allah lebih dekat dari urat lehernya. Masa enggak kenal awak? Orang lebih dekat kok dari urat leher awak. Masa enggak kenal awak Tuhan awak? Akibat kita tidak kenal Tuhan kita, inilah kita sering mempertuhankan hantu. Lihat surat Toha itu ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah. La ilaha illa ana.
Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kenapa? Setiap apa yang kita besarkan, yang kita agungkan dalam hati kita, Bapak Ibu, itu termasuk Tuhan. Mau harta, mau pangkat, jabatan, segala macam, itu Tuhan. Illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka dari itu sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Problemnya, kita sholat belum ingat Tuhan. Itu masalahnya. Ya? Kita sholat belum ingat Allah. Itu masalahnya. Ya, malu kita sama Allah kalau pikir-pikir. Inilah perlunya pemahaman syahadat nih. Awak bilang sholat awak, tapi bolak-balik entah kemana-mana aja jalan-jalan. Ya, waktu nggak sholat kok nggak mau jalan-jalan. Tapi situ sholat, jalan-jalan entah kemana-mana. Semua diukurinya dunia ini. Bayangkan, Danau Toba, sholat dia bisa dimasukkannya ke dalam, kan terlampau. Itu kan tanggung itu loh. Beras tadi, sak kuda-kudanya masuk di dalam, saudara hadirin. Bukan main-main. Pantai Cermin sampai pondok-pondok lesehan segala macam nampak di dalam, saudara hadirin. Nah, ini berbahaya. Bersyukurlah Bapak Ibu, kita belum pulang, belum mati maksudnya. Ya, bersyukurlah kita belum pulang, belum mati, masih bisa membenahi. Oleh sebab itulah pada bulan yang lalu pemahaman syahadat itu ada 4 tingkatan. Biar kita selesaikan hari ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini, saudara hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau minum susu ini tambah segar awak, saudara hadir. Karena yang tua-tua ini memang harus sering minum susu, baik siang, malam, sore, memang harus sering, saudara hadir. Ya. Kalau tidak bahaya, penyakit sekarang banyak kali. Saya kan baru sakit 1 minggu. Iya, 1 minggu, 3 hari tidak bisa bangkit apa-apa, saudara hadir. Cuman saya kasih tahu sama ibu-ibu yang datang, kalau mati belum, masih lama sebenarnya. Nanti saya kabari kalau memang mati. Ah, apa ya Ustaz? Iya, saya bilang. Karena saya tahu, saya penyakit itu saya tahu. Kenapa sakit saya tahu. Yang pertama, banyak tinggal yang sunat, ditegur Tuhan. Kalau sudah banyak tinggal yang sunat. Yang kedua, secara makanan, seringkali kadang-kadang murid-murid nih bikin makanan tuh kalau nggak pulut nasi goreng. Jadi mulai hari ini panitia kalau saya ustadznya jangan buat nasi goreng, jangan buat pulut. Ya, tapi kalau nasi ramas boleh, saudara hadirin. Ya. Ustadz ini kan bolak-balik makan. Makanya hati-hati. Saya bilang tadi sama Pak Ketua, ya, hati-hati sebelum umur 50. Karena umur 50 ustadz banyak kematian. Ya, bukan saya mendoakan, enggak. Ya bolak-balik kemana-mana diundang makan. Hah, kan begitu dia. Hampir tiap minggu, Sabtu Minggu diundang makan. Ini aja pun mungkin tak makan kita di Lagu Rasa. Enggak tahu aku. Panitia lah tanya, iya kan? Hah? Bukan tanggung-tanggung. Jadi kalau kurang dijaga, ini akibatnya nanti. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, sudah hadir ya. Kalau udah lewat 50 ke atas, alhamdulillah itu masih sudah agak tenang. Karena udah lulus ujiannya, saudara hadir. Awak sudah jalan 65 tahun dah. Maka terasa. Ya. Cucu sudah mau 7, saudara hadir. Ya, kemarin itu datang Ibu Tri, ya, beberapa orang. Kalau mati insya Allah masih lama, saya bilang. Nah, sebagaimana yang sering kita sampaikan Bapak Ibu, walaupun guyon saya sampaikan, tapi itu kenyataannya. Kenapa kita ustadz-ustadz di lama, terutama ustadz untuk neropong ke dalam pencerahan, saudara hadirin? Yang pertama, masyarakat masih butuh untuk kita, saudara hadirin. Jangan sampai ia mati sesat, saudara hadirin. Allah berikan aba-aba warning, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-sekali mati dulu sebelum benar iman dan Islam kamu. Nah, kita memberikan pencerahan supaya jangan sampai matinya itu. Berarti harus dipanjangkan umurnya. Ya. Yang kedua penyebabnya, saudara hadirin, kita sebagai ustadz pencerahan,
tidak akan mungkinlah atau kurang sopanlah kita mendahului kalau masih ada yang tua-tua, saudara hadirin. Iya kan Pak Min? Tidak mungkinlah mendahului hawa, kurang sopan. Kita harus tahu etika, adab, sopan santun, harus tahu, saudara hadirin. Ya. Bukan mendoakan yang tua-tua duluan, tidak. Ajal itu tak ada yang tahu, cuman logikanya lebih wajar yang tua ketimbang yang muda. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Justru itulah bulan yang lalu syahadat yang pertama namanya syahadat orang awam. Artinya sekedar cuman tahu baca. Sering saya sampaikan di mana-mana Bapak Ibu, syahadat orang awam ini sekedar cuman tahu baca, demi Allah setan nggak pernah takut saudara hadirin. Biar paham kita Pak Bu. Kenapa Ustaz? Karena setan sendiri pun hafal syahadat tuh. Hafal syahadat tuh. Malah duluan dia tersebut hafal setan iblis tuh kan. Ya. Justru itulah harus dipahamkan sampai ke dalam dia saudara hadirin. Kalau cuma sekedar ucapan, tidak mungkin. Ini yang pernah saya sampaikan ceramah kita. Salah memahami arti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa sinonimnya atau bahasa arti persamaannya kan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya ayat ini sudah diberikan Allah aba-aba. Maksudnya kalau mau berlindung itu kepada Allah, tapi kita baru pemahamannya sebatas cuman dibaca. Jadi bolak-balik, aku berlindung, aku berlindung, aku berlindung. Sementara setan sudah kenal Allah. Nah, ini persoalannya. Kita cuma sekedar dibaca dia. Padahal itu aba-aba. Maksudnya supaya kita berlindung kepada Allah. Jadi arti berlindung tuh sebenarnya bukan sekedar dibaca, tapi gandeng Allah tuh kemana saudara hadirin. Itu arti berlindung tuh yang sebenarnya. Kalau tidak, dihantam setan tuh awak. Berapa banyak orang sholat, kenapa kok bisa kesurupan lagi? Berarti masih ada setan itu di dalam, saudara hadirin. Ya. Berapa banyak orang mengaji, tapi kenapa mau nipu-nipu juga lagi? Rajin ngaji, kadang belum datang ustadznya, udah duluan dia, saudara hadirin. Tapi kerjaannya asik tipu sana, tipu sini. Nah, inilah yang mau kita pahamkan. Ini yang syahadat yang pertama bulan lalu. Pemahaman syahadat yang kedua namanya syahadat tauhid. Bacaannya la ilaha illallah. Tadi pagi sengaja memang saya buat zikirnya pas 100 saudara hadirin. Salat subuh tersebut. Karena memang yang dapat mandat dari Rasulullah memang 100 kali kalau bisa. Setiap habis subuh tuh dengan catatan bacalah dengan dimakomkan. Bukan baca dengan pakai gigi, enggak. Kita selama ini kebanyakan seperti itu. Dibaca la ilaha illallah itu dengan pakai gigi. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, sampai gigi 5. Atrek dia saudara hadirin. Abdul zikri la ilaha illallah. Bagus. Kadang-kadang mantap luar biasa. Lebih mantap daripada mantap sembiring saudara hadirin. Tidak ada hujan, tidak ada gempa, naik gigi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bagus. Mulai gigi 3, sudah mulai. La, lo, la, lo, la, lo, la, lo. Saking kencangnya. Naik gigi 4, tambah rusak. Illallah, illallah, illallah. Nggak dengar la ilaha illallah. Sentak-sentakkan kawan tuh. Sementara sebelahnya udah tua, sakit jantung kawan tuh, megap-megap saudara hadirin. Illallah, illallah. Megap-megap. Naik gigi 5, rusak bacaannya. Herpak lailah, herpak lai, herpak lailah, herpak lai. Ini biasa orang mendeling yang belum jinak saudara hadirin. Nah, iya betul saya bilang. Saya ceramahkan, saya dengar, saya lihat gitu. Saking kencangnya, herpak lailah, herpak lai, herpak lailah, herpak lai. Lainnya ujungnya, malaikat pun apa yang dibilangnya, nggak ngerti aku katanya.
Sementara di sebelahnya baru 2 bulan masuk Islam kawan itu tersebut. Ikut tahlilan didengarnya panggil lai, 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 lai. Dia pun pala, loh bapak ini kok panggil aku lai ya? Paksa dipanggilnya buat ipar, ipar, ipar kata kawan. Apa enggak rusak semua pak? Jadi bukan persoalan kencangnya, makomnya saudara hadirin. La ilaha illallah. Harus begitu dia. Ada saya lihat di medsos, itu salah kaprah. Awas hati-hati. La ilaha illallah. La ilaha. Ini awas ini. Nanti lama-lama salib. Hati-hati. Iya. Nanti saya ajari zikir yang sesungguhnya tersebut. Ini bisa salib. La ilaha illallah. La ilaha. Oh, bahaya. Ada sih lihat di TV dia apa di medsos saudara hadirin. Hati-hati saudara hadirin. Dia rab dimakomkan yang sebenarnya ditarik dari bumi. Cuman bumi ini seolah-olah diri kita. Nah, itulah dari pusat. La ilaha illallah ke kolbu. Tekankanlah ke kolbu yang setan itu, setan Korintus, saudara hadirin. Jadi enggaknya banyak kali goyangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sebenarnya. Enggak sampai goyang kan la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu pula goyangnya lain la ilaha illallah. Orang biasa goyang, jadi macam mana lah kan? Iya. Nah, goyang pinggul, goyang deh semua. Ya. Jadi la ilaha illallah, pemahaman syahadat yang kedua namanya syahadat tauhid. Kita tauhidkan Allah tuh. Yang sebenarnya Bapak Ibu, Allah tuh enggak usah ditauhidkan pun tetap esa. Yang sebenarnya cuman harus secara syariat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Nah itulah nanti kalau zikirnya sudah mulai bagus. Ini kan hadis Rasulullah, Abdul zikri fa'lam annahu la, seutama-utama zikir itu kata Nabi la ilaha illallah. Betul itu Pak Ustaz, memang betul untuk pemula karena belum kenal Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kalau sudah kenal Allah, surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah pagi dengan sore. Jadi artinya kalau belum kenal Allah, itulah dibuat diisbatkan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Supaya jangan salah. Tapi kalau sudah kenal Allah, ya cukup. Misalnya, ya tidak ada ustadz yang lain kecuali Ustadz Mufli Lubis. Tidak ada ustadz yang lain kecuali Ustadz Mufti misalnya. Karena belum kenal. Kalau sudah kenal Ustadz Mufti, tinggal bilang Ustadz Mufti Lubis, Mufti Lubis. Itu dia batinnya saudara hadirin. Allah, Allah, Allah. Atau ya Allah. Nanti ini Pak zikirnya itu yang bisa bersinar itu, bercahaya. Diri kita ini nanti seolah-olah dia bisa memantulkan cahaya untuk energi saudara hadirin. Pelan-pelan saudara hadirin ya. Nah inilah kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah. Syahadat yang ketiga atau pemahaman syahadat yang ketiga namanya syahadat rasul atau syahadat persaksian. Setiap kita mengucapkan janji Bapak Ibu harus ada saksinya. Kalau tidak kurang sempurna saudara hadirin. Itulah sebabnya hukum dalam Islam sampai sekarang bila bersaksi harus ada saksinya. Mau akad nikah, mau apa saja harus saksinya saudara. Begitu juga kita bersyahadat. Syahadat Rasul tersebut bacaannya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah kalau bahasa sinonimnya. Cuman harus kita mampu nanti membedakan Bapak Ibu. Tidak sama Muhammad dengan Nabi Muhammad, dengan Nur Muhammad, dengan Muhammad Yazid Mufti Lubis. Harus dibedakan. Walaupun serupa tapi tak sama. Kalau enggak nanti enggak sempurna syahadatnya.
Ya. Kalau Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal hari Isnin tahun gajah. Tapi kalau namanya Muhammad, sebelum ada apa-apa, dia sudah ada, saudara hadirin. Makanya Rasulullah itu sering saya ulang-ulang, 4 namanya. Sebelum turun orangnya, namanya Ahmad yang ditunggu. Setelah turun orangnya, namanya Muhammad. Ya, setelah ada orangnya, jasadnya, saudara hadirin. Itulah sebabnya bikin nama, anak, cucu dan lain sebagainya disunatkan dalam Islam kajian fikih diawali dengan nama Muhammad. Kenapa? Supaya nanti mudah dapat syafaat di padang mahsyar, saudara hadirin. Itulah sebabnya seperti contoh Muhammad Hendro. Nah, itu dia saudara hadirin. Muhammad Yazid, Muhammad Amin, segala macam Muhammad. Tapi tidak boleh nama Muhammad itu dipakaikan kepada manusia biasa. Kalau tidak ditambahi, tak boleh. Kenapa Ustaz? Bukan pakaian kita. Itu selendang Allah, pakaian Allah, saudara hadirin. Jadi kalau nama kita Muhammad tok nggak pakai sambungan, nanti anaknya bandelnya minta ampun, saudara hadirin. Ya kan ada dulu daerah Jawa sana dibuatnya nama anaknya Allah, sambar petir, saudara hadirin. Iya, bukan tanggung. Karena memang bukan pakaian kita. Tapi kadang-kadang kita berlebih-lebihan. Kalau kajian fikih, maka disuruh nama itu doa. Kan nama itu doa. Buatlah yang bagus. Arti doa itu, nama itu nanti lebih lanjut kita kupas. Di dalam nama setiap orang itulah tanda-tanda sifat kita, Pak Bu. Semua orang. Tanda rezekinya, tanda jodohnya. Karena belum saya kupaskan satu persatu. Kenapa alif lurus. Disitulah tanda-tandanya. Tanda rezeki kita, tanda pertemuan jodoh kita. Tanda tersebut nantinya matinya. Tanda bukan kepastian. Nah, itulah sebabnya maka disuruh bikin nama itu yang bagus. Nah, cuman kadang-kadang orang-orang abad modern ikut-ikut artis. Ah, itu dia kadang-kadang. Memang boleh-boleh saja asal tidak menyala. Kadang-kadang artis namanya public figure. Dibuatnya gabungan nama bapaknya, suaminya, gabungkan istrinya. Kalau bagus sih nggak apa-apa. Ini kadang-kadang suaminya si John, mamanya si Ati, anaknya Jonti. Menggatal saja lah kerjanya, saudara hadirin. Kok udah tua waktu kok nggatal aja? Ya iya, orang si Jonti. Ada yang dari suku-suku, bapak Tengku, mamanya Arab, Tengkura. Kemanapun mau diajak ngaji, bolak-balik bawaannya, mau tidur aja bawaannya. Padahal udah minum susu, tapi mau tidur juga. Ya Tengkura. Ada yang ikut ke barat-baratan supaya canggih, aktual, modern. Dibuatlah namanya tersebut. Tengku Boy Caniago. Wah, memang keren. Sudah Tengku Boy lagi Caniago pakai marga. Padahal kalau disingkat TBC, saudara hadirin. Inilah nama itu. Ada yang ketinggian nama, bolak-balik sakit aja. Ketinggian nama, tidak terbawa. Nur, cahaya, surya, sinar, mentari, fajri. Nah, ketinggian nama, saudara hadirin. Ya, sudah nur, cahaya, surya, sinar, mentari, fajri. Apa enggak ketinggian nama? Inilah perlunya. Setelah diangkat oleh Allah jadi rasul, dilantik oleh Allah, namanya Mustafa. Ya. Manusia baharunya, manusia seperti kitanya Nabi Muhammad tuh makan, minum, berumah tangga, menikah, itulah namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah. Yang tidak boleh kita pakai nama kita tok, cuman Muhammad. Kalau Mustafa boleh sendiri, nggak usah sambung. Ahmad boleh, Mahmud boleh. Muhammad bukan pakaian kita. Itulah sebabnya di mana ada Allah pasti ada Muhammad. Tapi Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah.
Walaupun serupa, tapi sama. Walaupun sama, tapi tak serupa. Ini kita kupas lebih dalam. Supaya yang tua-tua ini jangan matinya sesat. Jangan matinya sesat. Karena belum tentu kita diajari nanti mau mati. Kan belum tentu diajari mati. Walaupun sudah kita omongkan, Pak. Bu, ada apa? Nanti kau jangan lupa. Kalau aku udah mau kejet-kejet, kau cepat datang. Memang sudah kita omongkan, sudah kita pesankan. Kemana-mana gandeng seperti lemet dengan daun. Tapi situ awak mau meninggal, awak pikir kawan itu cepat datang. Karena tetangga, dia pun mencret pula. Udahlah. Kejet-kejet awak. Siapa yang ngajari? Belum tentu. Anak awak banyak, belum tentu. Kadang-kadang seberang lautan. Banyak anak kita, satu sana, satu sana, satu sana. Tak juga. Terakhir kawan-kawan kompak awak sebelah Solokotok, saudara hadirin. Kawan tu yang datang. Udahlah. Hancur minahlah kita. Inilah gunanya. Inilah syahadat Rasul. Syahadat persaksian. Tahu kita siapa yang saksinya waktu kita mengucapkan syahadat itu. Ini gunanya dikaji diri ini. Syahadat yang keempat, Bapak Ibu, atau pemahaman syahadat yang keempat, yang paling tinggi atau yang terakhir. Ini tidak ada di bangku kuliah, dipelajari. Saya dulu pun belajar jam-jam 4 subuh, saudara hadirin. Syahadat tunggal namanya, saudara hadirin. Kayak mana itu Pak Ustadz syahadat tunggal tuh? Ya, ini masih YouTube kita ini, saudara hadirin. Ini kajian sangat tinggi, saudara hadirin. Ya, martabat 7, saudara hadirin. Ya, jadi syahadat tunggal itu ucapannya harus satu napas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu napas. Ya. Kenapa ada Pak Ustadz syahadat tunggal ini, Pak Ustadz? Sebenarnya ayatnya banyak, Pak, dalam Al-Quran. Cuman kita kadang-kadang merisetnya kurang sampai dalam dia. Seluruh yang Allah ciptakan di alam permukaan bumi ini, Bapak Ibu, syariatnya, zohirnya, lahiriahnya memang kayaknya dua. Tapi hakikatnya sebenarnya satu, saudara hadirin. Mari kita uji coba. Subhanalladzi azwaja kullaha mimma tubbitul ard, kata Allah. Surat Yasin itu kan. Maha suci Allah yang telah menciptakan, menjadikan semua berpasang-pasangan. Memang betul. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, dan seterusnya. Tapi perlu kita sadari, inilah gunanya memantapkan akidah. Hakikat yang dua atau syariat yang dua, hakikatnya satu, saudara hadirin. Kalau kita sudah sampai kajian. Makanya laki-laki, perempuan sebenarnya hakikatnya satu. Allah ciptakan dari yang satu. Ya. Kan Allah ciptakan tersebut dari tulang rusuk sebelah kiri dalam Al-Quran sulbi. Nabi Adam tersebut wanita itu. Supaya apa? Secara hakikat perempuan dengan laki-laki itu hakikatnya satu. Tapi secara syariat supaya kelihatan dua, saudara hadirin. Ya. Siang dengan malam hakikatnya satu, tidak berputar mataharinya. Ini matahari, di bawah tersebut bumi, berputar bumi ini, yang kena sinar matahari terjadi siang, yang tidak kena terjadi malam. Tapi hakikatnya mataharinya satu, saudara hadirin. Ya. Begitulah kita seterusnya, saudara hadirin. Justru itulah laki-laki dengan perempuan itu dibuat hakikatnya satu, syariatnya dua. Laki-laki Allah tunjukkan melalui zatnya. Perempuan Allah tunjukkan melalui tersebut ya sifatnya, saudara hadirin. Ya, tapi harus disatukan. Harus disatukan. Makanya kemana-mana laki-laki pasti yang dicarinya sifatnya kawannya, ya perempuan. Nah inilah maka timbul hadis Nabi itu. Ya ini kita belajar tasawuf. An-nikahu sunnati famal ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kenapa disuruh ada hadis ini? Nikah itu kata Nabi adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau menikah, tidak mau ikut sunnahku. Maksudnya
harus kembali disatukan laki-laki dengan perempuan Tuhan. Karena memang hakikatnya satu. Syariatnya dua supaya bisa berkembang. Tapi hakikat begitulah Pak sebenarnya pemahaman syahadat ini. Ya. Inilah yang mau ditakutkan oleh setan itu pun. Jadi kalau kita sudah mampu tersebut dalam diri kita, syahadat itu sudah menyatu, saudara hadirin. Syahadat tunggal namanya. Jadi cara mengucapkan syahadat tunggal ini harus satu napas. Kemudian dipraktekkan oleh tangan, tidak boleh goyang-goyang. Belum esa, belum satu ini. Asyhadu an la, saya praktekkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh goyang. Makanya ada pengajian goyang. Rab, satu Allah, satu Muhammad. Itu. Ada yang mutar-mutar. Kata zaman Nabi Adam, karena belum ada listrik, lampu. Jadi teranglah begini. Jadi kalau yang begini-begini, aku pun tak tahu lagi. Nah, enggak diam-diam dia. Padahal ini praktek dalam kehidupan kita. Kan istilah niat itu diikrarkan oleh lisan, dipraktekkan oleh anggota tubuh, dibenarkan oleh hati. Ini dia. Syahadat itu pun begitu juga. Jadi prakteknya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh goyang-goyang lagi. Kemudian juga lagi Bapak Ibu, iktikadnya, keyakinan kita, makrifatnya, waktu mengucapkan tersebut tidak boleh dibedakan. Astagfirullahaladzim. Banyak kali anak-anak ya kan. Tidak boleh dibedakan. Allah dengan Muhammad tak boleh dibedakan. Astagfirullah. Merinding saya. Ya. Supaya sinkron syahadatnya, saudara hadirin. Ya, itu yang di awal tadi saya sampaikan. Beda Muhammad dengan beda Nabi Muhammad, dengan beda Nur Muhammad, dengan beda Muhammad Henro atau Muhammad Yazid. Walaupun serupa tapi tak sama. Walaupun sama tapi tak serupa. Inilah perlunya pemahaman makrifat yang dalam. Syariatnya dua, tapi hakikatnya harus satu. Supaya apa? Setan-setan itu takut nengok kita, saudara hadirin. Orang-orang seperti inilah nanti hakikatnya Bapak Ibu syahadatnya. Ia mengucapkan syahadat, ia mengucapkan sholawat. Tahu dia kemana arah sholawatnya, saudara hadirin. Ini yang dapat syafaat tuh. Kalau kita kan kaji fikih dia. Supaya dapat syafaat, nanti baca sholawat banyak-banyak. Itu padilat pahala namanya, padilat pusat. Makanya orang bersolawat kebanyakan dapat pahala bacaan sholawat. Seberapa banyak ia baca, itu yang dapat. Tapi kalau kaji yang sebenarnya, dapat dia pahala rahasia sholawat. Nah itu dia. Beda dia. Jadi kalau pahala bacaan sholawat, ya tergantung banyaknya, berapa banyak baca kita. Tapi orang-orang tertentu, walaupun 1, 2, 3 kali ia bersolawat, tapi sampai tujuannya. Ini dia, saudara hadirin. Ini yang dapat syafaat itu nanti di padang mahsyar. Kan Allah yang memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Ya. Siapa-siapa orang yang bersolawat, artinya tahu dia kemana tujuan bersolawat itu, saudara hadirin. Nah, kita kadang-kadang dibuat pula macam band solawat tuh, cekecer, cecer, cekecer, cecer. Buat pula pakai band kadang-kadang. Ya. Nanti kalau kita larang, marah orang Samawa. Kalau saya dulu mengaji Pak Bu, kalimat la ilaha illallah itu pun tidak boleh pakai apa itu. Guru-guru tua-tua dulu ngomong, kalau kita baca la ilaha illallah nggak boleh pakai gendang-gendang, nggak boleh. Karena apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama cekecer, cekecer, cekecer. Lama-lama poco-poco, saudara hadirin. Makanya kadang-kadang setan pun ikut juga dia nari. Setan ikut juga nari kadang-kadang. Nah, ini pemahamannya, saudara hadirin. Pemahaman syahadat yang keempat, ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Tidak ada diajarkan di bangku kuliah.
Ngaji-ngaji malam, saudara hadirin, baru ada. Praktekkanlah dalam tubuh kita. Mari kita kupas lebih dalam lagi. Waktu kita habis ya? Hah? Masih bisa? Masih bisa lah sedikit lagi ya kan. Ya. Lihat, ini alam jagat raya Bapak Ibu, kan memang Al-Quran. Alam yang terbentang namanya Al-Auniyah. Yang kita baca tersebut buku diktatnya itu juga Al-Quran. Al-Quran yang tersurat namanya. Diri kita ini sebenarnya juga Al-Quran. Cuman Al-Quran yang tersirat namanya. Cuman tidak semua orang mampu mengikra, membaca Al-Quran yang ada dalam dirinya. Mari kita uji coba. Dulu pernah saya sampaikan. Banyak dalam tubuh kita ini syariatnya dua, hakikatnya satu. Contoh, dingin, hangat. Kenapa bisa satu dingin, satu panas? Padahal sama-sama dari dalam, saudara hadirin. Yang kedua, maaf kata, jangan diartikan yang negatif. Kenapa kalau kita buang angin besar suaranya, heboh kedengaran? Padahal kurang baunya itu. Tapi kenapa satu lagi kok bisa tak bersuara? Luar biasa ngerinya. Hah? Ini belajar ya, mengkaji diri. Yang ketiga dari depan, saudara hadirin. Satu tersebut itu tempat salurannya beda, tapi yang satu lagi sangat berbahaya. Bisa kun payakun, mau laki-laki, mau perempuan, tergantung kun payakunnya. Hah? Maka dibuat Allah syariatnya wanita itu tempat mendamnya, tempat meremnya. Kalau diarahkan tersebut ke kanan, insya Allah laki-laki. Kalau diarahkan ke kiri, insya Allah perempuan. Tapi orang kadang-kadang nggak sampai kajinya sampai ke sana. Susah ngarahkan ke kanan, susah ngarahkan ke kiri, akhirnya di tengah-tengah bencong kawan itu, saudara. Hah? Ini kaji diri, bukan sembarangan, bukan main-main. Saya ajari orang, kerjakan seperti ini doanya. Mau laki-laki perempuan itu tergantung supirnya, saya bilang. Hah? Karena demi Allah, Bapak Ibu, kita yang kunnya itu, astagfirullahaladzim. Payakunnya baru Allah. Azamnya itu kita, kunnya. Tapi payakunnya setelah terjadi, baru Allah, saudara hadirin. Tapi belum semua orang sampai sana, saudara hadirin. Itu problemnya. Ya. Makanya itu, jagalah. Karena dalam diri kita ini, ada kajian diri yang sungguh luar biasa. Sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita yang sebenarnya, saudara hadirin. Maka disebut manusia ini paling mulia dari segala makhluk apapun paling mulia. Tapi satu sisi paling hina juga manusia bila orang yang tidak tahu dirinya siapa, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah perlunya bolak-balik disebutkan Allah diulang-ulang syahadat nih. Lahirawa suruh syahadatkan. Menikah suruh syahadatkan. Nanti mau mati juga lagi syahadatkan. Artinya ulang-ulang. Tujuannya apa? Wala tamutunna illa wa antum. Jangan kau dulu mati, kata Allah, sebelum benar iman dan Islammu. Itulah tujuannya. Waktu sholat berapa kali? 9 kali, saudara hadirin. Bolak-balik, diulang-ulang. Maksudnya diulang bukan sekedar bacaannya, pemahamannya. Supaya sempurna syahadat kita tadi. Karena hakikat syahadat mengenal. Kalau belum kenal, berarti belum sempurna syahadat. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Jangan terlalu tegang kali, saudara hadirin. Ya. Ini kaji ini memang jarang ini. Jarang kaji ini, saudara hadirin ya. Cuman kita bukakan sikit. Nanti supaya bisa kita mengkaji. Sholat tuh, kenapa gue gak bisa khusyuk? Ada apa? Jangan salahkan sholatnya. Salahkan diri awak. Berarti setannya masih banyak di dalam, saudara hadirin. Apakah setan masuk melalui makanan, atau pergaulan, atau segala-galanya? Setan bertengger di dalam, saudara hadirin. Ya.
Nah, karena waktu kita terbatas, ya, lama kali kita pulang juga kurang bagus. Oyong-oyong sedikit nggak apa-apa lah, ya kan. Nanti kan bertanya sampai di rumah, apa kajian Ustadz tuh ya? Ya kalau mau lebih dalam, terpaksa 4 mata datang ke rumah lah. Ya, kalau ke rumah syaratnya cuma satunya, cuma bunga aja ya, tak ada yang lain. Ya, tak ada yang lain syaratnya, nggak usah bawa bubur segala macam, nggak usah. Bunga saja udah cukup, saudara hadirin. Ya, bunga bek maksudnya. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita. Sengaja di tahun 1445 Hijriah ini memang sengaja kita agak naikkan kajian nih, saudara hadirin. Supaya mudah-mudahan pencerahan, supaya nanti insya Allah terutama yang tua-tua supaya jangan sampai matinya sesat, saudara hadirin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.